Terkadang ada hal yang di luar dugaan kita terjadi dikala kita sedang traveling atau sedang berlibur ke tempat manapun. Dan pada kesempatan ini saya ingin menceritakan pengalaman buruk saya ketika saya berlibur ke Malaysia, ke Kuala Lumpur. Tas tangan saya ada yang menjambret. Dan apa yang saya lakukan? Saya ingin berbagi informasi kepada kalian. Untuk selengkapnya silahkan simak videonya. So, we are arrived di Hotel Grand Millennium di Kuala Lumpur. Ini masuk dalam kamar dan sekarang pergi ke jendela. Itu dia Petronas Twin Tower, pas ada di depan mata. Swimming poolnya di tingkat 16. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada selalu dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Nah sahabat semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya ketika saya traveling dan mendapatkan musibah, yaitu tas tangan saya dijambret malam-malam di sekitar daerah Twin Tower di kota Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman. Yang pertama, kita harus selalu berhati-hati dimanapun kita pergi ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan yang seperti terjadi pada diri saya. Kejadian ini tepatnya terjadi ketika liburan saya yang terakhir di Malaysia sebelum pandemi ya teman-teman ya. Jadi di sini saya teringat kembali dan ingin mengingatkan kepada sahabat yang mau bepergian berlibur, jangan sampai terjadi hal sial ya yang seperti menimpa diri saya. Nah begini kejadiannya, ketika malam itu ya, karena hotel kami tidak jauh dari lokasi Twin Tower itu ya, maka malam itu saya dan suami saya mengunjungi Twin Tower. Ini kan menara terkenal, menara Petronas yang terkenal di dunia. Jadi siapapun yang datang ke Kuala Lumpur ingin melihat suasana di dalam tower tersebut. Malah pada siang harinya ya, saya sempat mengikuti tur dan kita bisa naik ke atas Twin Tower tersebut dan kita bisa melihat pemandangan kotanya yang sangat indah ya. Di sini saya bisa katakan Kuala Lumpur adalah tempat yang nyaman untuk dikunjungi dengan harga yang cukup murah ya dibandingkan banyak kota-kota lainnya di dunia. Dan pada malam harinya saya kembali berjalan-jalan di daerah ini. Pertama sebelum saya memasuki shopping centernya, saya pun melihat ke belakangnya ya, di situ tuh ada air mancur yang menari-nari pakai musik kayak begitu. Pokoknya enak sekali kalau kita untuk berlibur di kota tersebut. Nah, jadi karena menurut saya ya, saya harus juga melihat apa yang ada di dalam menara Twin Tower tersebut. Di situ tuh banyak shopping center ya ada, dan banyak toko-toko yang bermerek pun ada di situ. Maka saya memutuskan untuk membeli satu handbag ya, tas tangan di situ. Nah, karena memang saya tuh sudah lama ya menginginkan tas tangan itu. Kebetulan ketika saya berjalan-jalan saya melihatnya, maka kata suami saya, ya udah mumpung ada dibeli aja kayak begitu. Nah, saking gembiranya ya teman-teman ya. Karena kan ketika saya jalan itu saya membawa tas tangannya itu yang kecil ya dari hotel. Jadi yang kecil. Tidak besar. Sedangkan tas tangan yang akan saya beli adalah cukup ukurannya agak besar ya. Jadi kalau untuk bekerja kita bisa memasukkan map, agenda dan laptop bisa ke dalam tas itu. Nah,
Jadi setelah saya membayarnya, saya masukkan tas tangan yang kecil yang saya bawa dari hotel itu ke dalam tas yang baru yang lebih besar. Dan saya meminta supaya harganya dipotong, ini itu kwitansinya dimasukin ke dalam aja. Nah, setelah selesai itu maka kami pun berjalan ke belakang, melalui pintu belakangnya ya, dari Twin Tower tersebut menuju ke direction Hotel Concord ya, karena di situ hotelnya itu sudah dekat jaraknya. Jadi wah, seneng juga nih sambil ingin menikmati suasana malam di kota Kuala Lumpur. Jadi kejadiannya itu masih di daerah Twin Tower ya, mungkin hanya 100-200 meter setelah entrance keluarnya itu. Saya berjalan di sebelah kanan suami saya dan suami saya di sebelah kiri ya, di trotoar. Nah, saya memegang handbag saya ini di sebelah kanan sambil berjalan gitu ya teman-teman. Dan tiba-tiba dari belakang saya itu ada sepeda motor ya, orang yang naik motor. Satu orang malah ya, menarik tas tangan saya. Karena saya kan tidak ada pikiran itu terjadi ya teman-teman ya. Dia pun berhasil mengambil tas tangan saya dan melarikan diri memakai motor. Oh, saya sempat teriak-teriak, my handbag, kayak begitu ya. Tolong my handbag. Dan saat itu ada di belakang saya itu beberapa orang yang juga keluar dari gedung Petronas. Malah juga ada, karena di situ ada sekitar kayak taman kayak begitu ya. Ada orang yang melihat ya, jadi ada saksi juga. Mereka berlari menuju ke saya ya. Dan mereka mengatakan, oh saya lihat itu orang yang ambilnya yang pakai sepeda motor. Di saat panik ya, suami saya juga panik ya. Karena kejadiannya sangat cepat ya teman-teman ya. Akhirnya ada orang yang berada di situ ya, orang Malaysianya sendiri mengatakan kepada saya, ayo mari kita telepon ke polisi. Sedangkan handphone saya kan ada di dalam tas saya ya, kartu kredit, ada identitas kartu dan macam-macam ya, itu surat asuransi, aduh pokoknya semua hilang begitu saja. Akhirnya ada anak muda tersebut ya, dengan berbaik hati dia mengeluarkan handphonenya dan dia yang menelpon ke polisi. Mungkin kurang lebih 10 menit ya dari kejadian itu, maka polisi pun datang dengan mobilnya yang sirenenya dinyalakan ya. Saya pun masih terbengong-bengong di situ ya, karena kejadiannya sangat cepat. Lantas ada 3 orang polisi turun dari mobil polisinya itu dengan bersenjata lengkap ya teman-teman ya. Jadi seperti kayak ada kejadian apa kayak gitu. Di sini pun saya kagum ya, begitu cepatnya polisi di kota Kuala Lumpur tersebut menangani salah satu kasus yang terjadi di daerahnya. Begitu ketiga bapak polisi itu turun dari mobil ya dan bertanya kepada saya apa yang terjadi, dan saya pun menceritakannya. Lantas saya bilang, ini Pak, ini kan jalannya one way, satu arah kayak begitu ya. Tolong di-connect kepada pos polisi yang ada di depan atau yang paling terdekat untuk melihat seorang yang memakai motor dan membawa tas merah. Karena tas yang saya punya itu berwarna merah ya teman-teman. Jadi kalau malam juga mungkin karena di daerah perkotaan ya, ada lampu-lampu jalan masih kelihatan, dan tasnya pun itu cukup besar kayak begitu. Nah, saya kurang tahu apa yang dilakukan bapak polisi tersebut. Apakah beliau mengkonek ya polisi lainnya untuk membuat langsung razia kepada para pengendara motor di daerah itu atau tidak. Namun saya pikir itu tidak dilakukan. Karena setelah itu saya menjelaskan dibarengi dengan para saksi juga yang menerangkan kejadian tersebut. Akhirnya bapak polisi itu berkata kepada saya, baik kalau begitu ibu ikut ke kantor kami untuk membuat laporan. Saya pun ya oke.
Akhirnya saya dan suami saya masuk ya ke dalam mobil polisi tersebut. Dan kami dibawa ke kantor polisi yang terdekat dari Twin Tower itu ya. Jadi mereka mempunyai jalan tersendiri ya, karena ada barier, ada apa yang menahan ya, kendaraan lain tidak boleh masuk daerah itu. Namun dari pihak kepolisian setempat itu bisa membukanya dan mereka masuk. Jadi jaraknya sangat dekat sekali dari situ. Nah, setelah saya memasuki kantor tersebut dan dipersilahkan duduk ya, maka ada salah satu polisinya yang meminta saya memasuki ruangan. Sebelumnya saya dipersilahkan mendaftarkan ke loket ya. Di situ ada seorang polisi wanita yang menanyakan identitas saya. Maka saya sebutkan dan kejadiannya apa ya, seperti itu. Itu hanya di loket, di counter. Dan setelah itu barulah saya dipanggil memasuki ruangan lainnya ya. Jadi ditanya seperti face to face ya, saya dan suami saya pun ikut. Dan Bapak polisi itu mulai again menanyakan hal yang sama, bagaimana ceritanya dan ya seperti yang di loket tadi. Namun di sini ada kelebihannya ketika polisi tersebut menanyakan kepada saya, bagaimana Ibu bisa menceritakan wajah dari yang menjamretnya itu bagaimana? Saya agak sedikit heran ya, kok pertanyaannya disampaikan seperti ini. Sedangkan dari sebelumnya saya sudah menyatakan bahwa orangnya menjamret dari belakang dan naik motor. Sedangkan orang yang naik motor itu kan diwajibkan pakai helm. Bagaimana saya bisa melihat mukanya untuk menjelaskan wajahnya seperti apa? Dan saya langsung menjawabnya, Pak polisi, bagaimana saya bisa lihat wajahnya kalau dilihat dari belakang dan dia memakai helm? Dan polisi itu pun tersenyum ya, barangkali dia menyadari ya, bukan kesalahan tetapi kelucuan pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Ya oke. Lantas saya bertanya, adakah CCTV di daerah tersebut ya, karena itu merupakan center dari Kuala Lumpur dan masyarakat di dunia itu pasti mendatangi tempat itu. Nah, untuk pertanyaan yang saya tujukan ini, dari pihak kepolisian Malaysia tidak memberikan jawaban yang clear ya, apakah di daerah situ ada CCTV atau tidaknya. Nah, untuk teman-teman yang mau datang mengunjungi Twin Tower di Malaysia ya, ini informasi yang harus kalian tahu juga ya. Jadi kita tidak tahu kalau daerah tersebut itu dilengkapi oleh CCTV seperti itu. Lantas Bapak polisi itu pun menanyakan kepada saya, ya kalau Ibu tidak bisa menjelaskan bagaimana rupanya, barangkali badannya Ibu ya itu tingginya seperti apa atau badannya bagaimana, katanya begitu. Karena saya sedang kesal ya, jadi kan kita kan inginnya begini, kalau itu kejadian ada ya cepatlah bertindak sesuatu kayak begitu kan, bukan hanya ditanya di dalam ruangan, apalagi kita sebagai turis yang kehilangan semuanya ya saat itu, jadi betul-betul dalam masalah kayak begitu. Namun saya pun mengerti ya, karena ini prosedur yang harus dilakukan, jadi polisi pun harus mengetahuinya. Hanya agak sedikit bertele-tele kayak begitu menurut saya. Mohon maaf ya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak polisi yang bertugas saat itu. Saya hanya mengungkapkan kesalahan saya ya sebagai orang yang terkena musibah saat itu. Nah, maka ketika Bapak polisi itu menanyakan saya dengan apa ciri-ciri badannya seperti apa, akhirnya saya menjawab, ya kira-kira seperti badan Bapak lah kayak begitu, gemuknya, tingginya seperti kayak begitu. Padahal sekali lagi ya, saya tidak bisa mengatakan kalau itu tingginya 170 cm atau 160 cm, karena dia kan duduk di motor ya. Dan dia itu memakai jaket. Jadi kalau orang memakai jaket itu apakah jaketnya kebesaran, apakah badannya kecil, itu kan logikanya semua orang tidak bisa
mengatakan, maka saya katakan, ya kira-kira sebesar Bapak. Suami saya itu sudah melirik ya ke saya dan dia tersenyum kayak begitu. Namun memang saya akui ya, Bapak polisi yang ingin tahu prosesnya itu, dia pun tersenyum kembali. Waduh Ibu, katanya, malah dia mengatakan, oh iya mohon maaf, katanya, itu kan gelap malam-malam. Ya it's okay. Nah, jadi setelah ditanya ini itu dan saya menjelaskan kalau semua barang saya hilang ya, akhirnya dari pihak kepolisian itu hanya memberikan surat keterangan apa saja yang hilang ya. Jadi ada handphone, ada uang cash ya, ada identitas kartu apa saja, SIM ya, SIM dari negara Swiss kayak gitu, semuanya hilang. Itu nanti mendapatkan kayak kertas ya kayak begitu, supaya kita kalau kita pulang ke negara asal kita bisa membuatnya yang baru dengan surat dari kepolisian tersebut. Dan setelah itu pun dia masih mengatakan, ya Ibu mari kita datang lagi ke lokasi ya untuk Ibu menjelaskan bagaimana kejadiannya. Nanti dari situ saya tanya lagi, Pak, kalau ada CCTV di situ bisa kelihatan jelas sekali. Kalau sekarang kita kembali lagi ke lokasi, orangnya sudah pergi, Bapak hanya ingin saya menceritakannya. Kan saya tadi sudah cerita, bahkan saksi tadi itu sudah ada. Itu menurut saya hanya membuang-buang waktu saja. Tapi mau digimanain ya teman-teman ya, pihak kepolisiannya itu berkata, oh kami ingin tahu jelasnya. Padahal tadi dia sudah datang ya. Oh saya ini ya teman-teman ya, kadang-kadang kita tidak bisa apa-apa ya. Dan akhirnya saya mengikuti, masuk lagi ke mobil polisi tersebut dan kembali lagi ke tempat semula ya. Dan saya menceritakan sama seperti sebelumnya. Dan saya yakin ya, hal itu tidak membantu penelitian dari para polisi ya. Tidak membantu karena itu sudah diceritakan beberapa kali. Namun di sini pun saya mengakui dengan ramahnya ya, akhirnya Bapak polisi tersebut mengantarkan kami, saya dan suami saya dengan mobil polisinya itu untuk kembali ke hotel di mana kami menginap. Setelah sampai di hotel, saya langsung menghadap ke reception dan meminta pertolongan untuk memakai telepon hotel ya. Karena saya harus menelpon ke bank ya, karena kartu bank semua hilang. Kalau untuk KTP, SIM kayak begitu itu tidak begitu penting kayak begitu kan ya. Dari pihak hotel tersebut sangat membantu, silahkan Ibu katanya kayak begitu. Untungnya ya teman-teman ya, untuk kos atau biaya dari penginapan tersebut itu saya sudah membookingnya sebelumnya dan sudah membayarnya ya. Hanya kan untuk biaya makan, biaya transportasi dan biaya lainnya itu untung ya kalau suami saya itu bersama saya. Nah, saya ini ingin memberikan informasi kepada teman-teman, jika kalian pergi sendiri bagaimana ya jika hal ini menimpa kalian. Saya masih beruntung ya karena suami saya ada dan soal kos yang lainnya tentu dia yang bayar kayak begitu. Namun kalau pergi sendiri kan lain ceritanya. Nah, dan ada yang masih untung juga ya di sela bencana itu, kalau saya itu meninggalkan paspor saya itu di safety box di kamar hotel. Jadi ketika saya keluar tadi, paspor tidak saya bawa. Identitas kartu atau identitas dari hotel atau yang kredit card ya, kartu bank, debit dan ini itu, handphone dan uang cash juga ya, itu semua saya bawa, itu hilang. Namun paspor masih selamat. Nah, di sini saya ingin juga memberikan informasi kepada teman-teman, jika ya kalian membawa paspor kalian kemanapun dan terjadi musibah seperti yang saya dapat ya, maka langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menelpon ke kedutaan negara kalian
Untuk warga negara Indonesia tentu kalian harus segera menelpon ke Kedutaan Republik Indonesia yang berada di Malaysia, yaitu di Kuala Lumpur, dan harus melaporkan hal tersebut. Saya yakin pihak kedutaan pun itu sudah mengerti ya apa yang mereka harus bantu kayak begitu, karena hal ini tuh banyak terjadi bukan untuk warga negara Indonesia saja, tetapi untuk semua warga negara asing pun yang mengalami hal kehilangan paspor dimanapun kalian berada. Kita wajib melaporkannya ke kedutaan negaranya masing-masing. Yang tadinya ya perasaan gembira berkunjung ke Malaysia dan melihat kota Kuala Lumpur, ini saya lakukan tuh beberapa kali ya. Jadi saya tuh bukan yang pertama kali datang ke Kuala Lumpur, karena memang saya menyukai kota tersebut. Selain bersih ya, tertata rapi, makanan ya, banyak warung-warung kecil itu murah ya menurut kami, dengan kebersihan atau quality yang baik ya kayak begitu. Makanya kita nggak pernah bosan juga datang untuk berlibur ke Malaysia. Nah, teman-teman, selain kota Kuala Lumpur yang saya kunjungi saat liburan saya terakhir itu, kami pun akhirnya pergi ke Genting Highland, di mana di sini terdapat hotel terbesar di dunia ya, dengan kamarnya yang melebihi 7.000 kamar lebih ya. Jadi betul-betul besar ya. Saya saat itu tidak menginap di hotel itu, namun hanya berkunjung saja ya dan makan di situ, karena juga ternyata ya untuk pergi ke Genting Highland ini memang juga rekomen ya untuk teman-teman. Selain cuaca udaranya yang berbeda dengan di KL yang panas ya, pemandangan pegunungannya pun luar biasa. Dan di Highland ini kita tuh fasilitasnya segala ada teman-teman ya. Ada permainan untuk anak-anak ya, ada go-kart, ada sinema, ada kita beauty salon, bahkan juga restoran itu banyak sekali ya, toko-toko, pokoknya segala ada. Jadi kalau kita sudah berkunjung ke situ itu kita nggak perlu lagi untuk pergi keluar ya, karena itu merupakan satu resort yang besar yang juga ada banyak hotel di situ ya. Yang saya tahu ada 5 atau 6 hotel besar yang ada di situ. Jadi semuanya itu kita bisa enjoy di situ. Selain juga kasino yang buka 24 jam ya teman-teman ya. Bukan berarti semua orang yang datang ke Genting Highland itu harus bermain kasino. Tidak sama sekali ya, karena juga banyak keluarga yang membawa anak-anak juga mereka enjoy berlibur di Genting Highland ini, karena memang suasananya itu sangat berbeda. Jadi itu betul-betul sangat terawat ya, dan saya bisa rekomendasikan. Nah, selama di Genting Highland tersebut saya pun mengikuti ada tour gratis ya dari hotel. Di sana ada tempel yang menarik, yang indah yang kita bisa lihat. Selain juga suasana-suasana di sekitarnya yang hijau ya. Pokoknya alam pegunungannya itu dengan udara yang cukup dingin ya. Jadi teman-teman kalau datang ke Genting Highland minimum pakai pullover ya, minimum pakai jaket tipis, atau juga kalau kalian tidak biasa dengan udara dingin, jaket itu diperlukan ya untuk berkunjung ke Genting Highland di Malaysia. Demikianlah pengalaman yang bisa saya sharing kepada semua sahabat. Semoga pengalaman ini bermanfaat. Dan saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih sudah menyimak videonya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.